Selamat datang, mari kita bersama-sama menjelajahi peran pendidikan dalam membentuk masa depan bangsa. Melalui diskusi pada video ini, kita akan menganalisis bagaimana pendidikan dapat menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memberdayakan masyarakat. Pendidikan, alat kekuasaan atau sarana pemberdayaan. Pendidikan di Indonesia, kita lihat sejarah dan perkembangannya, mana pada masa kolonial, kemudian masa kemerdekaan, dan yang terakhir itu pada masa reformasi. Pada masa kolonial, ketika masa POC, pada masa ini pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan fokus pada memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk kepentingan komersial POC. Pendidikan yang ada lebih berorientasi pada pelatihan praktis daripada pendidikan formal. Kemudian masa pemerintahan Hindia Belanda, pada masa ini pendidikan di Indonesia mulai berkembang lebih kompleks dan terstruktur. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan beberapa sistem pendidikan berdasarkan kelompok sosial. Di antaranya ada pendidikan untuk pribumi, di mana sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan fokus pada pendidikan dasar. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan loyal kepada pemerintah kolonial. Kemudian pada pendidikan untuk Eropa atau Belanda, sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan memberikan pendidikan yang lebih luas, termasuk pendidikan umum dan kejuruan. Lulusan dari sekolah-sekolah ini seringkali melanjutkan ke lembaga pendidikan di Belanda. Yang berikutnya pendidikan untuk timur asing. Sekolah-sekolah ini juga ada untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah. Politik etis. Pada tahun 1899, Van de Venter, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, memperkenalkan politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan modern mulai berkembang, termasuk sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Belanda dan bahasa daerah. Kemudian kita lihat di berikutnya ini, yang kedua ada masa kemerdekaan, di mana pada masa kemerdekaan itu poin utama tentang sistem pendidikan pada masa kemerdekaan antara lain yang pertama itu misalnya demokratisasi pendidikan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara. Pada saat itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menciptakan nasionalisme dan memperkuat identitas bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, menggantikan bahasa Belanda yang digunakan selama masa kolonial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah sekolah dan universitas. Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan jumlah sekolah dan universitas di seluruh negeri. Ini termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada. Terkait juga yang keempat itu berkaitan juga dengan kebijakan pendidikan. Pada masa kemerdekaan, beberapa kebijakan pendidikan penting diterapkan, termasuk kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah memperkenalkan kebijakan pendidikan nasional yang berfokus pada penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas. Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1947 untuk meneliti dan merumuskan masa-masa pembelajaran di Indonesia. Panitia ini diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu yang berikutnya pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pendidikan di Indonesia
yang dimulai pada akhir 1990 telah jatuh rezimnya Orde Baru, mengalami berbagai perubahan signifikan. Ada pada saat itu, pada masa reformasi, yang pertama misalnya desentralisasi sistem pendidikan, kemudian yang berikutnya itu otonomi sekolah, dan yang berikutnya kurikulum berbasis kompetensi. Nah, perubahan-perubahan ini misalnya kalau kita lihat dari awal yang desentralisasi, salah satu perubahan terbesar adalah desentralisasi sistem pendidikan, yang berarti bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pendidikan dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan relevansi pendidikan dengan kondisi lokal ya, yang ada setempat gitu ya. Kemudian yang kedua, otonomi sekolah. Desentralisasi juga memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan terkait pengajaran. Ya, sekolah diberi kebebasan untuk menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan setempat. Yang ketiga tadi, ya, kurikulum berbasis KBK dan kurikulum 2013. Pada masa reformasi, pemerintah memperkuat kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian digantikan oleh kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, termasuk aspek pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Ya. Penilaian siswa juga lebih bervariasi, tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga penilaian sikap dan keterampilan. Ya. Kemudian yang keempat itu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan. Nah, salah satu seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan buku dan alat pembelajaran yang lebih baik, kemudian serta memperbaikan infrastruktur sekolah, program sertifikasi guru dan pelatihan berkelanjutan juga diperkenalkan untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang memadai. Kemudian yang berikutnya itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi fokus utama masa reformasi. Pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketika masa reformasi, program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah meluncurkan program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan minimal hingga jenjang pendidikan menengah atas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada masa reformasi, penggunaan teknologi dalam pendidikan mulai berkembang pesat. Ya. Pemerintah dan sekolah-sekolah mulai mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Oke, berikutnya kita lihat bahwa tujuan pendidikan, alat kekuasaan atau pemberdayaan. Sebagai alat kekuasaan, pendidikan dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol pikiran dan perilaku masyarakat, membentuk loyalitas, dan mempertahankan status quo. Lalu kemudian kalau kita lihat sebagai pemberdayaan, pendidikan memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan kritis, ya, kreativitas, ya, kemudian kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, sistem pendidikan yang berpusat pada pemerintah. Jadi kita lihat di sini pada level tertinggi ada kementerian, lalu kemudian ada dinas pendidikan, ada sekolah, ya, kemudian ada guru, dan yang terakhir itu di level yang paling bawah adalah siswa. Mari kita lihat dari yang pertama. Kementerian Pendidikan. Apa sih fungsinya? Nah, kalau kita lihat bahwa kebijakan nasional Kementerian Pendidikan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan nasional, mencakup misalnya penetapan kurikulum, standar pendidikan, kualifikasi guru, serta kebijakan pembiayaan dan evaluasi.
Ya, pengawasan dan koordinasi. Ya, mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di seluruh negeri dan memastikan bahwa setiap daerah mengikuti standar yang telah ditetapkan. Nah, kalau dari segi pendanaan bagaimana gitu ya? Bahwa kementerian menyediakan anggaran untuk pendidikan yang kemudian didistribusikan ke dinas pendidikan daerah dan sekolah-sekolah. Ya. Nah, lalu di level yang berikutnya, ini di level yang kedua, ini ada dinas pendidikan, bahwa kalau kita lihat fungsinya, bagaimana kemudian implementasi kebijakan dinas pendidikan tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program lokal yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerah gitu ya. Fungsi pengawasannya misalnya kalau kita lihat memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah di bawah pemerintahannya untuk memastikan kualitas pendidikan. Kemudian bagaimana pengelolaan sumber dayanya ya. Mengalokasikan sumber daya termasuk dana, fasilitas, dan tenaga pengajar ke sekolah-sekolah dalam wilayah yang dikuasainya. Lalu kemudian yang ketiga gitu ya, level berikutnya ada sekolah. Fungsinya apa? Pelaksanaan program pendidikan. Sekolah adalah tempat di mana program pendidikan dilaksanakan secara langsung. Nah, ini mencakup pengajaran, penilaian, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya gitu ya. Kalau kita lihat dari pengelola internalnya, sekolah mengelola operasional sehari-hari termasuk manajemen guru dan staf, ya, administrasi siswa dan pemeliharaan fasilitas, ya. Interaksi dengan komunitas ini kalau kita lihat bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses belajar mengajar serta mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif. Baru kemudian di level berikutnya kita lihat nih ada guru. Fungsinya apa? Menyampaikan materi pelajaran, ya. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu fungsi yang berikutnya misalnya kita lihat pengembangan karakter. Selain mengajar, guru juga berperan dalam membentuk karakter siswa melalui pembinaan dan teladan. Ya, ini juga fungsi berikutnya adalah misalnya kalau kita lihat guru menilai siswa, penilaian siswa melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa melalui berbagai metode seperti ujian, ada tugas dan observasi. Kemudian fungsi pembimbingan. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam proses belajar mengajar, ya, termasuk aspek akademis dan sosial. Nah, pada level yang terakhir kita lihat di sini ada siswa. Fungsinya apa? Nah, ini kalau kita lihat dalam proses belajar, siswa merupakan peserta didik dalam proses pendidikan, mengambil peran utama dalam menerima pembelajaran, berpartisipasi dalam kegiatan dan mengembangkan diri. Ya, bagaimana pengembangan diri? Siswa diharapkan mengembangkan kemampuan akademisnya, kemudian keterampilan sosialnya, dan karakter pribadi melalui berbagai pengalaman belajar di sekolah. Ya. Nah, keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, dalam kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat serta belajar bekerja sama dengan sesama. Jadi sistem pendidikan yang berpusat pada pemerintah mulai level yang paling tinggi sampai ke bawah tentu harus terus saling bersinergi. Oke, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional. Jadi kalau kita lihat pengaruhnya di sini, ya, bahwa ada kurikulum nasional, kemudian ada standar pendidikan nasional, dan yang kemudian terakhir itu ada kebijakan pendidikan lainnya. Kebijakan lain seperti beasiswa, gitu ya. Kemudian ada dana BOS dan program khusus dapat mengaruhi akses kesempatan dan kualitas pendidikan. Ya, ini pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional. Pandangan kritis terhadap pendidikan sebagai alat kekuasaan. Yang pertama kita lihat nih ada 3 bagian, ada standarisasi, ada kontrol ideologi, kemudian terjadinya kesenjangan, gitu ya. Di mana standarisasi di sini
bahwa standarisasi yang ketat dalam pendidikan dapat membatasi kreativitas dan keberagaman serta mengabaikan kebutuhan spesifik individu dan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan untuk mempromosikan ideologi tertentu. Ini berbicara kaitannya dengan kontrol ideologi, gitu ya. Ini dapat membatasi kebebasan berpikir, kemudian dapat membatasi kebebasan untuk berekspresi. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat terjadinya kesenjangan, ya, bahwa sistem pendidikan yang tidak merata dapat memperkuat ketimpangan sosial dan menghambat akses dan kesempatan bagi kelompok marginal. Pada slide ini kita lihat bahwa pentingnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, ya, bahwa yang pertama itu sebagai pengembangan diri, lalu kemudian yang kedua terkait dengan kemandirian, yang berikutnya partisipasi warga. Pengembangan diri, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian membangun kemandirian, ya, membangun rasa percaya diri, inisiatif, dan kemampuan untuk mengatasi masalah sehingga mampu mencapai potensi diri. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah membekali warga dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Peran masyarakat dan komunitas dalam pemberdayaan pendidikan. Yang pertama di sini ada partisipasi orang tua, ya, partisipasi orang tua, lalu kemudian yang kedua dukungan komunitas, yang ketiga pendidikan warga. Dimana kalau kita lihat yang pertama partisipasi orang tua, ini orang tua berperan penting dalam mendukung pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah, gitu ya. Kemudian komunitas dapat berperan dan dalam menyediakan sumber daya, menyediakan fasilitas dan program pendidikan bagi masyarakat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk warga, program pendidikan untuk warga dapat meningkatkan pengetahuan, kemudian dapat meningkatkan keterampilan, gitu ya, dan partisipasi dalam pembangunan. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini yang berkaitan dengan pendidikan, alat kekuasaan atau sarana pemberdayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.